Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para peserta daurah sekalian, kita masuk pada sesi yang keempat. Empat ya. Baik. Tadi telah kita bahas tentang wajibnya bertauhid dalam bab pertama. Intinya dalil tadi ada Azariyat ayat 56. Wajibnya bertauhid ditunjukkan pada kalimat illa liya'buduni, melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalimat itu digaris bawahi. Karena situ kalimat perintah untuk bertauhid. Kemudian yang ayat kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kalimat sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut digaris bawahi. Jadi artinya kalimat intinya itu di situ. Syahidnya atau kalimat inti pendalilan di situ. Terus Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintah supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Supaya kamu jangan menyembah selain Dia, digaris bawahi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Semuanya digaris bawahi. Kemudian Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Kalimat janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun, garis bawahi. Alla tusyriku bihi syai'a, garis bawahi. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad yang terakhir, wasiat Muhammad yang terakhir digaris bawahi. Kemudian hadis Mu'adz yang terakhir. Aku pernah membonceng seterusnya. Hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari kalimat beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun digaris bawahi. Jadi pendalilannya di situ. Sekarang kita bahas bab kedua. Keutamaan tauhid. Dilanjutkan di bawahnya tadi, di antara keutamaan tauhid adalah terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Jadi kalau kita bertauhid tidak berbuat syirik, dosa bisa terhapus dengan sendirinya. Ingat ya, bab kedua ini maksudnya kalau kita itu bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, dosa terhapus dengan sendirinya. Kalau kalimat bahasa Arabnya fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Apakah sebagian dosa? Pengertian yang tepat di sini maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setiap dosa-dosa bisa terhapus kalau kita itu bertauhid. Setiap dosa itu bisa terhapus kalau kita itu bertauhid. Bukan sebagian saja. Setiap dosa. Dalilnya apa? Kita lihat beberapa dalil nanti Al-Quran. Dalilnya satu, Al-An'am ayat 82. Lalu ada 4 hadis. Kita akan lihat satu persatu, nanti baru kita lihat faedahnya. Dibaca. Allah Ta'ala berfirman,
Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka bizulmin, dengan kezoliman. Kezoliman di sini yang dimaksudkan syirik. Karena kezoliman itu macam-macam. Maka diberi catatan, kezoliman dalam ayat ini yang dimaksudkan itu syirik. Karena kezoliman bisa ada orang nyolong barang orang lain, nyuri barang orang lain. Ada orang menyiksa yang lain, ada yang ngambil harta orang dengan meminjam utang tidak mau melunasinya, zolim. Namun yang paling parah daripada itu semua, zolim yang paling parah itu adalah kesyirikan. Dan Allah sudah ingatkan tentang hal ini dalam firman-Nya ketika Luqman menasihati anaknya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezoliman yang paling besar. Jadi syirik yang dimaksudkan inilah yang di sini yang disebut dengan zolim. Makanya ayat ini zolim yang dimaksud itu adalah syirik. Siapa yang mencampuri keimanannya dengan kesyirikan? Yang di sini maksudnya tidak mencampuri, bersih imannya itu dari syirik, tidak berbuat syirik. Ulaika lahumul amnu, itu yang dapat rasa aman. Wa hum muhtadun, itu yang diberi petunjuk. Rasa aman di dunia dan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia biar selamat. Artinya di sini memang orang yang tidak berbuat syirik hidupnya itu gampang, hidupnya itu mudah. Nggak perlu repot sana sini. Beda kalau orang itu berbuat syirik, mau buat hajatan saja super repot sekali. Coba lihat, mau melakukan hajatan mesti hitung-hitung hari terlebih dahulu. Mana Mbah Parjo? Mesti hitung-hitung hari dulu. Hitung hari, kira-kira lama nggak itu hitungnya? Bisa seharian. Satu minggu. Misalnya saya mau manten nanti 1 minggu dulu hitung hari. Ini belum pasti juga itu. Weton-wetonnya tadi itu, pakai primbon tadi. Hitungnya rumit sekali berarti ya. Nah, setelah dapat juga, kalau nggak pas, mesti ada diruat-ruat dulu. Ya kan? Iya. Ada yang dilakukan dulu ritual-ritual khusus untuk menyelamatkan tadi, biar nggak kena musibah, biar nggak kena bencana. Lihat, rasa aman saja sudah nggak ada, nggak tenang. Wah, kalau lakukan hajatan pas tanggal yang hitungan hari yang nggak baik tadi, lihat saja nanti kena sesuatu, kena musibah. Maka orang yang berbuat syirik itu nggak pernah tenang hidupnya. Ini baru awal-awal nih jalani rumah tangga. Ini belum ini. Belum nanti mau jalani, lakukan ini, lakukan itu. Banyak sekali yang mesti dilakukan, nggak tenang. Rasa aman hilang. Salah satu buktinya, nanti kita akan lihat nanti faedahnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Petunjuk juga orang itu akan dapatkan kalau bersih dari syirik. Rasa aman akan diperoleh. Hidupnya tenang. Pokoknya saya tawakal pada Allah. Allah yang nanti akan mudahkan urusan. Bukan hari baik, bukan hari buruk tadi yang nanti punya peran, namun Allah yang nanti tentukan hasilnya. Allah yang berikan kita petunjuk, Allah yang beri kita kemudahan. Maka tawakal itu harus pada Allah. Ini surat Al-An'am ayat 82. Terus lihat hadis Ubadah bin Samit, dia menuturkan, baca artinya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW
alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba, utusan dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta roh daripadanya, bersaksi bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, lihat. Man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Isa itu adalah utusan dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta roh daripadanya. Wal jannatu hakun, lalu dia meyakini juga surga benar adanya. Wan naru hakun, dan neraka juga benar adanya. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka nantinya Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Maka kita lihat di sini, ini maaf tadi yang Al-An'am 82 di garis bawahi pada kalimat mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Itu keutamaan tauhid. Jadi orang yang bertauhid akan dapat rasa aman. Aman di akhirat, akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Katsir seperti itu. Jadi itu keutamaannya. Nah sekarang pada hadis Ubadah bin Samit, yaitu pada kalimat ala makana minal amal, yaitu yang terakhir, maka Allah pasti masukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah dilakukannya. Garis bawahi dari maka Allah pasti masukkannya dalam surga apapun amalnya. Artinya orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ya, orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Dan pengertiannya di sini apapun amalnya itu ada dua pengertian. Apapun amalnya itu ada dua pengertian. Yaitu satu, orang yang bertauhid pasti masuk surga. Apapun amal yang ia miliki. Apapun amal yang ia miliki. Pengertian yang kedua, orang yang bertauhid akan masuk surga sesuai dengan amalnya. Orang yang bertauhid akan masuk surga sesuai dengan amalnya. Artinya makin bagus amalannya, derajatnya makin tinggi nantinya. Kalau yang pengertian pertama, coba perhatikan. Pengertian pertama berarti mau ada dosa di situ, kalau dia bertauhid maka pasti masuk surga.
Entah nanti masuk surganya langsung, entah dibersihkan dulu dosa-dosanya. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Ujung-ujungnya yang penting surga. Ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga perlu disiksa terlebih dahulu. Yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Jadi apapun amalnya, pokoknya orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Namun kalau orang yang tidak bertauhid tidak ada jaminan. Orang yang tidak bertauhid tidak ada jaminan. Pengertian yang kedua, orang yang bertauhid akan masuk surga sesuai dengan amalannya. Jadi derajatnya makin tinggi, amalannya dilihat bagaimana. Kalau ini tidak menunjukkan, pengertian yang kedua ini tidak menunjukkan dosa-dosanya itu dimaafkan. Namun kalau pengertian pertama itu menunjukkan orang yang bertauhid dosa-dosanya itu bisa terhapus. Maka pengertian pertama itu yang digaris bawahi. Dosa-dosanya itu bisa terhapus. Yang penting apa tadi? Bertauhid. Walaupun nanti ada yang masuk surga langsung, ada yang terlebih dahulu mampir dulu, dibersihkan, dicucikan di neraka, baru kemudian masuk surga. Tetap ujung-ujungnya juga sama-sama masuk surga. Jadi keutamaan orang yang bertauhid tadi. Terus dibaca lagi hadis yang berikutnya. Hadis dari Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Ibn. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dengan mengharap pahala melihat wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Taib. Allah mengharamkan pada neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun lihat ada lanjutannya. Yabtagi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan dari kalimat tadi itu wajah Allah. Wajah Allah berarti wajah Allah hakiki. Kita tidak boleh takwil. Wajah Allah hakiki. Nah, terus di sini disebutkan orang yang bertauhid diharamkan masuk neraka. Berarti apa? Tidak masuk neraka. Maka digarisbawahi kalimat ini, keutamaan tauhid ditunjukkan pada kalimat Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun lihat di sini, la ilaha illallah bukan hanya di lisan, la ilaha illallah dia perbanyak tahlil, bukan. Namun lihat ada kalimat lanjutan kan? Ada kalimat lanjutan enggak? Dia harap wajah Allah. Berarti la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, namun harus diyakini dalam hati. Karena kalau sekedar ucapan saja belum bisa manfaat. Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tahlilnya rajin, namun syiriknya juga rajin. Gak selamat, gak masuk dalam hadis ini. Nah, lalu dicatat pengertian Allah mengharamkan neraka ada dua. Allah mengharamkan neraka ada dua. Yang pertama, diharamkan masuk neraka sama sekali. Diharamkan masuk neraka sama sekali. Artinya apa? Dari awal tidak masuk neraka. Ya, dari awal tidak masuk neraka. Jadi diharamkan masuk neraka sama sekali. Pengertian yang kedua, diharamkan kekal dalam neraka. Namun sempat disiksa sementara waktu. Namun yang jelas tidak selamanya loh.
Dan ini jadi dalil nggih Bapak sekalian yang saya dulu pernah ingatkan bahwasanya kalau orang yang bertauhid kalau masuk neraka Allah masih bisa maafkan dan keluar dari neraka. Yang penting masih punya iman, yang penting masih punya tauhid. Jadi jangan pakai dalil surat apa dulu? Al-A'raf ayat berapa dulu? 40. Bahwasanya orang kafir itu tidak akan masuk surga bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Itu untuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah, untuk orang kafir. Kalau orang beriman masih ada kesempatan bagi dia dengan imannya tadi. Kalau dia masuk neraka bisa keluar dari neraka. Bisa keluar dari neraka. Seperti pembahasan kita ini. Jadi kalau disebut dalam ayat diharamkan baginya neraka bagi orang yang bertauhid, bisa jadi maknanya tidak masuk neraka sama sekali. Haram neraka bagi dirinya sama sekali tidak disentuh neraka. Pengertian yang kedua, tidak kekal dalam neraka. Walaupun dia sempat disiksa, namun tidak selamanya. Kemudian hadis itu tadi pendalilannya sesungguhnya Allah mengharamkannya tadi ya, sudah digarisbawahi ya. Baik. Sekarang hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah." Musa berkata, "Ya Rabbi, semua hambamu mengatakan kalimat itu." Allah berfirman, "Wahai Musa, kalau sekiranya ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh bumi diletakkan pada satu daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka timbangan la ilaha illallah niscaya lebih berat." Apa yang lebih berat di sini? La ilaha illallah. La ilallah di satu daun timbangan, kemudian langit, bumi dan isinya semuanya di daun timbangan yang lainnya. Tetap lebih berat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka digarisbawahi kalimat yang terakhir berarti. Yaitu dari kalimat sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka timbangan la ilaha illallah niscaya lebih berat. Padahal sebelahnya itu ada apa? 7 lapis langit dan penghuninya, 7 lapis bumi dan penghuninya. Sebelahnya ada kalimat la ilaha illallah. Tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah. Dan inilah yang menunjukkan keutamaan tauhid. Namun ingat sekali lagi, la ilaha illallah bukan sekedar kalimat. Namun harus apa? Dijalankan tadi kalimat tersebut, diyakini dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan dengan benar ya berarti tidak berbuat syirik. Jadi kita itu tidak perlu banyak-banyak mengklaim. Saya orang yang sudah bertauhid dengan benar. Saya rajin mengucapkan la ilaha illallah. Namun kalau prakteknya sendiri dia langgar, tetap tidak manfaat. Dia langgar tetap tidak manfaat. Jadi hadis ini menunjukkan intinya la ilallah itu lebih berat daripada langit dan bumi serta penghuni yang ada di dalamnya. Terus yang terakhir, Tirmizi. Tirmizi meriwayatkan. Oh iya sebentar, diberi catatan dulu. Dikatakan tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitab Al-Kubra. Diberi catatan hadisnya dhaif. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu dhaif. Ada perawi yang dhaif di situ. Namun maknanya jadi benar dikarenakan ada penguat-penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Maknanya benar. Namun dari sisi periwayatan sanadnya dhaif. Terus dari Ibnu Hibban, Tirmizi ya. Ya. Tirmizi meriwayatkan hadis yang beliau nyatakan berderajat hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia menceritakan
bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh jagat, lantas engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan memberimu ampunan sepenuh jagat itu pula. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam riwayat Tirmizi, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, hadis qudsi. Wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku, yaitu mendatangi Allah, dengan membawa biqurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Summa lakitani la tusyriku bi syai'a, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Ini dosa yang lain selain syirik. Dia pernah minum, pernah bunuh orang, pernah jotos orang, pernah zolimi orang, namun dia tidak berbuat syirik. Dosa syirik tidak dia bawa sampai mati. Pernah berbuat syirik, tobat, namun nyolong masih. Syiriknya tobat, jadi dia tidak bawa dosa syirik sampai mati. Maka di sini katakan la ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Padahal punya dosa tadi kan? Punya dosa ya? Dosanya diampuni. Dosanya dia bawa sepenuh bumi, namun dia tidak berbuat syirik, Allah datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Kuncinya itu tadi apa? Meninggalkan syirik. Jangan sampai dibawa mati. Kalau pernah berbuat syirik wajib tobat. Kalau sampai dibawa mati masalah. Namun kalau sudah tobat ketika hidup, dulu pernah ikut pesugihan, dulu pernah pakai pengasihan, dulu pernah pakai jimat-jimat, dulu itu sering datangi orang pintar dukun, tobat. Maka kalau dosa syirik ini tidak dia bawa mati karena sudah ditobati tadi, maka selamat. Ya, maka selamat. Namun kalau tidak ditobati, nggak sadar-sadar juga, apalagi orangnya sudah malas ngaji, nggak tahu kalau itu syirik, celaka besar. Namun kalau dia itu melakukan dosa yang lain, namun syirik dia tidak lakukan, akan selamat. Selamatnya bisa tadi, ya, tetap nanti mungkin dia ada kesempatan masuk neraka dulu. Kalau tidak, Allah maafkan dosa-dosanya sepenuh bumi itu pula. Dosa-dosanya semuanya dimaafkan. Kuncinya pada apa tadi? Tauhid. Maka kalimat yang digarisbawahi, lihat pada kalimat yang terakhir. Maka aku akan memberimu ampunan sepenuh jagat itu pula, atau sepenuh bumi itu pula. Sekarang baca kandungannya. Ya, nomor 1. Luasnya karunia Allah. Kenapa disebut luasnya karunia Allah? Tadi diterangkan dosa apapun bisa diampuni kalau kita itu bertauhid. Tanda ampunan Allah luas, rahmat Allah itu luas. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Adam itu jadi manusia yang paling bahagia. Adam itu jadi berbahagia walaupun sebelumnya punya dosa. Dia jadi bahagia karena punya dosa, dia bertobat. Kemudian dia yakin Allah itu punya rahmat yang luas. Sedangkan iblis bagaimana? Iblis sebaliknya. Iblis itu berbuat dosa, gak mau tobat dari dosanya, dan putus asa dari rahmat Allah. Makanya iblis itu jadi sengsara. Itu bedanya Adam dan iblis seperti itu. Terus yang kedua, banyaknya pahala bertauhid di sisi Allah. Insya Allah kalau kita lihat dari tadi dalil yang seperti ini saja sudah menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid pahalanya besar.
Maka untuk bereskan ibadah apapun pokoknya tauhid dulu. Imannya benar, tauhidnya benar, tidak berbuat syirik, ibadah apapun itu jadi beres. Bahkan lantaran kita itu jaga iman kita dengan bertauhid, amalan yang kecil yang kita lakukan pahalanya bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat itu kalau berinfak dibandingkan dengan kita, mereka infaknya sedikit, pahalanya banyak. Kenapa pahalanya lebih banyak? Ikhlasnya lebih besar. Kalau kita bisa kasih keluarkan uang banyak, namun ikhlasnya kurang. Pengen cari muka, pengen cari pujian. Kalau pujian belum datang-datang, pengen pujian segera datang. Makanya beda. Kemudian yang ketiga, selain itu tauhid juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Selain itu kalau pahalanya besar, dosa-dosa juga bisa dihapuskan. Tadi dosa sepenuh bumi bisa dihapuskan dengan orang itu bertauhid. Terus yang keempat, tafsir surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82 itu menunjukkan keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang bertauhid akan dapat rasa aman di akhirat, akan dapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Jadi Al-An'am ayat 82 kaitannya dengan keutamaan tauhid. Rasa aman dia miliki. Ini nggak bisa kita cari sembarangan loh. Ini dari ngaji, dari iman kita, itu rasa aman akan muncul. Rasa aman tidak bisa dibeli. Demikian juga dengan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini dari orang itu beriman, dari orang itu bertauhid pada Allah. Terus yang kelima, perhatikan kelima permasalahan yang termaktub dalam hadis ibadah, yaitu beribadah pada Allah semata, la ilaha illallah dibahas, wa anna Muhammadar Rasulullah, Isa itu diyakini, kemudian surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. 5 hal ini diyakini, ini totalnya 5 nggih. 5 hal ini diyakini, maka akan membuat orang itu masuk surga apapun amalnya. Terus dengan menyelaraskan hadis ibadah, hadis isban dan hadis sesudahnya, maka akan jelas bagi Anda makna la ilaha illallah dan kesalahan orang-orang yang telah tertipu. Yaitu maksudnya apa? La ilaha illallah itu membuat orang itu masuk surga, dosa-dosanya diampuni. Namun la ilaha illallah bukan hanya di lisan. Hadis ubadah digabungkan dengan hadis itban. Siapa yang ucapkan la ilaha illallah, namun apa? Dia cari wajah Allah. Harus ada tambahan. Berarti bukan hanya sekedar ucapan. Ditambah lagi dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ditambahkan lagi dengan hadis Anas yang terakhir. Kita pahami la ilaha illallah tidak cukup di lisan. Yang membuat timbangan jadi berat itu bukan dengan memperbanyak tahlil sampai 1000 kali satu hari, bukan. Namun kalimatnya diyakini, kalimatnya diamalkan, syirik tidak dilakukan, baru membuat kalimat la ilaha illallah itu jadi berat. Terus perlu diingat persyaratan yang dinyatakan dalam hadis isban. Hadis isban tadi itu ya, Allah mengharamkan bagi neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan dengan la ilaha illallah tadi wajah Allah. Berarti syaratnya apa di sini la ilaha illallahnya? Ikhlas. Cari wajah Allah, enggak cukup di lisan. Terus yang ke-8, para nabi juga perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Siapa nabi yang dimaksud tadi? Nabi Musa. Karena Nabi Musa berdialog dengan Allah, ketika itu dia seolah-olah meremehkan kalimat la ilallah. Lalu dinyatakan la ilallah itu lebih berat dibandingkan daripada langit dan bumi. Terus kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada 10 makhluk. Walaupun kebanyakan orang mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi ternyata ringan timbangan. Perlu dipahami ada hadis lagi yang namanya hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu ada seorang yang punya kartu ampuh, kartu sakti, di mana dia punya catatan dosa. Kalau mau dibentangkan catatan dosanya ini dibuka, itu sejauh mata memandang. Kriminalnya banyak. Dibuka catatan dosanya itu sejauh mata memandang.
Maka ketika itu tinggal satu kartu yang dia miliki, kartu ampuh. Yaitu kartu apa? Kartu la ilaha illallah. Catatan dosanya ditimbang di daun timbangan yang satu, la ilaha illallah ditimbang di daun timbangan yang lainnya. Ketika itu yang menang la ilaha illallahnya. Kartu la ilaha illallahnya yang menang. Dosa-dosanya kalah. Maka tadi lihat, la ilallah itu lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk. Ini tadi dalam hadis Musa. Namun dalam hadis yang lainnya, dosa-dosa bisa kalah dengan kartu la ilaha illallah. Namun catatan penting yang kata Syekh Sulaiman At-Tamimi, beliau katakan setiap kita itu sudah punya kartu ampuh ini. Namun kualitasnya itu beda-beda. Ada yang kualitasnya itu lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Dan belum tentu bisa mengalahkan dosanya sendiri. Ya, belum tentu bisa mengalahkan dosanya. Orang tadi mungkin dari 1 miliar orang cuma 1 orang ini saja yang seperti itu. Namun bisa saja kita seperti itu kalau kita terus dalamin tauhid, tauhidnya dikuatkan, imannya dikuatkan, maka la ilallahnya jadi berkualitas. Ada la ilallahnya yang lemah. Jadi amal itu tidak dituntut banyak, yang penting berkualitas. Ada orang yang amalannya banyak namun amalannya itu tidak berkualitas. Tidak berkualitas itu kalau dibandingkan dengan dosa, akhirnya amalannya banyak tetap tidak bisa mengalahkan dosanya. Namun ada orang yang amalannya sedikit namun amalannya itu berkualitas. Catatan dosanya banyak namun bisa kalah. Yang banyak tadi dikalahkan dengan kebaikan yang berkualitas. Makanya kita dituntut untuk beramal itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian itu diuji manakah di antara kalian yang paling bagus kualitas amalnya, bukan yang paling banyak beramal. Beda. Kualitas paham ya? Kualitas paham. Kalau banyak, semua orang bisa perbanyak. Dan banyak amal itu nanti bisa membuat orang itu tertipu. Akhirnya dia yakin dia banyak amalan, buat dia itu jadi ujub. Ujub itu hancurkan amalan-amalan yang ada tadi. Namun ada orang yang amalannya sedikit. Namun karena amalannya ini berkualitas, nah ini jadi kartu ampuh tadi. Ini yang bisa mengalahkan dosanya. Satu contoh, Abdullah bin Amr bin Al-As pernah ingin belajar dari seseorang yang Nabi SAW katakan 3 kali bahwasanya orang ini adalah orang yang nanti akan masuk surga. Orang ini keluar lagi, orang Ansor ini keluar lagi. Nabi katakan dia nanti akan masuk surga. Dia keluar lagi, orang ini juga. Akhirnya dia katakan pada orang tersebut, saya ingin bermalam di rumahmu 3 malam. Saya ingin tahu. Dia sebelumnya tidak beritahu. Saya ingin bermalam di rumahmu 3 malam karena saya punya masalah di rumah. Akhirnya dia izinkan tinggal di situ. Dia ingin ngintip. Ini amalannya tiap malam itu apa? Kok sampai Rasul nyebutnya itu 3 kali? Orang ini masuk surga. Dia orang Ansor. 3 malam berlalu, tidak ditemukan amalan yang istimewa. Amalannya biasa-biasa saja. Abdullah seolah-olah menganggap remeh. Kemudian 3 hari selesai, dia pamit pulang. Saya izin pulang karena saya sebenarnya tidak ada masalah. Saya cuma pengen tahu amalanmu itu apa di rumah. Sampai Rasul nyebut kamu itu 3 kali, engkau itu masuk surga. Kemudian orang ini jawab, saya nggak punya amalan istimewa. Amalan yang kamu lihat itulah amalanku. Namun setelah Abdullah itu mau pergi, kemudian dia panggil Abdullah lagi. Abdullah sini. Ada satu saja saya ingin beritahu padamu. Saya memang tidak ada amalan yang banyak. Namun 2 hal yang saya jaga. Saya pokoknya menjaga diri saya tidak pernah dendam. Yang kedua tidak pernah hasad. Tidak pernah dendam, tidak pernah hasad. Itu yang buat amalannya jadi berkualitas. Maka Abdullah katakan itu yang saya nggak bisa lakukan. Walaupun Abdullah punya amalan mungkin lebih banyak, namun kualitasnya mungkin kalah dengan orang ini. Dia tidak punya rasa apa? Dendam sama sekali. Tidak pernah hasad pada orang. Tidak pernah cemburu pada tetangga. Tidak pernah iri kepada rumput yang hijau yang ada di tetangga. Tidak pernah punya rasa cemburu ingin nikmat orang lain itu hilang. Tidak. 2 ini dia miliki. Itulah kualitasnya. Terus yang berikutnya. Keterangan bahwa bumi itu 7 seperti halnya langit.
ditemukan saat ini langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Rasul sudah beritahu dari dulu tanpa pakai penelitian dulu. Semuanya dari wahyu. Karena apa yang Rasul sampaikan itu semuanya wahyu dari Allah. Tentu nanti sesuai dengan kenyataan. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasul itu ucapkan tidak pakai hawa nafsu, namun itu adalah wahyu dari Allah. Terus langit dan bumi memiliki penghuni. Langit dan bumi punya penghuni. Bumi ada penghuninya, langit juga ada penghuninya. Seperti dalam hadis Musa tadi. Terus penetapan sifat-sifat Allah berbeda hanya dengan pendapat sekte Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah itu tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat datang tadi dalam hadis Anas itu mereka tolak, sifat-sifat yang lainnya itu mereka tolak atau mereka takwilkan kepada sifat 20. Karena yang Bapak semua pelajari ya, jenengan semua itu pelajari ketika di sekolah, sifat-sifat Allah itu cuma dibatasi. Ya, cuma sifat-sifat 20 saja yang diberitahu. Padahal sifat Allah itu tak terhingga. Sifat Allah itu tidak dibatasi. Nama-nama Allah juga demikian tidak dibatasi. Bukan hanya 99. 99 itu yang kalau dihafal, dipahami, diyakini akan punya keutamaan yang besar. Namun tidak dibatasi. Kalau Asy'ariyah banyak mentakwil. Nantinya dia takwil tangan Allah, wajah Allah juga dia takwil. Dia selewengkan ke makna yang lainnya. Maka wajah Allah mereka tidak terima. Wajah Allah mereka palingkan maknanya ke makna yang lain. Alias mau menolak, namun takut untuk menolak. Jadi diubah maknanya ke makna yang lainnya. Itu kerjaan Asy'ariyah. Dan kurikulum di sekolah seperti itu. Jadi dari kecil dulu jenengan itu belajar sekte Asy'ariyah seperti itu jadinya. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia yakini Ahlussunnah wal Jamaah, namun akidahnya akidah Maturidiyah, akidahnya itu akidah Asy'ariyah. Yang dulu asalnya dari akidah Jahmiyah, namun masih berkembang sedikit. Namun nggak berani. Ibaratnya Asy'ariyah itu ibaratnya itu nggak berani, nggak gentle. Ya. Kalau mau gentle itu kayak Jahmiyah, nolak langsung. Namun kalau Asy'ariyah separuh-separuh. Saya mau nolak, enggak lah. Ya, saya tetapkan sebagian. Nolak sebagian, ditolak maknanya ke makna yang lain, diubah maknanya ke makna yang lain. Alias kita mau katakan Asy'ariyah ya enggak berani alias banci. Enggak gentle. Kalau mau gentle gimana? Tolak langsung seperti Jahmiyah. Sesatnya jelas. Ya, tolak langsung, sesatnya jelas, gentle. Saya nggak sholat blas, udah itu gentle itu namanya. Nggak bolong-bolong, kalau bolong-bolong ya masih ini. Namun ini ya parah sekalian gitu. Ya, nggak berani. Asy'ariyah seperti itu separuh. Yang benar Ahlussunnah wal Jamaah dan nanti itu akidahnya dapat dilihat dari kitab-kitab ya para ulama madhab. Ada Hambali pada kitab Usul Imam Ahmad, ada nanti Malikiyah juga Al-Aqidah Al-Qayrawaniyah, ada Imam Abu Hanifah dalam Aqidah Al-Aqidah atau Hawiyah. Setiap mazhab punya kitab akidah dan semuanya kitab akidahnya itu sama. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat dengan sempurna, tidak menolak sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau wajah Allah di sini kalau dibahas dalam Asy'ariyah ditolak. Padahal Allah punya wajah. Namun wajah Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Terus 13. Apabila kita memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, kita akan tahu bahwa makna hadis dari Ibn radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap pahala menemui wajah Allah adalah dengan tidak melakukan perbuatan syirik, tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Nah, itu bedanya, itu di garis bawahi itu. Tidak melakukan perbuatan syirik, tidak sekedar mengucapkan tahlil. Jadi kalau hadis Itban tadi kita katakan Nabi SAW itu katakan tadi Allah haramkan bagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak cukup mengucapkan, namun harus juga meninggalkan apa? Syirik.
nggak manfaat tahlilnya. Kalau cuma sekedar tahlil saja namun tidak mau meninggalkan kesyirikan, maka harus pahami hadis itu sempurna. Kalau pahami sebagian, wah berarti ini kita banyakkan la ilaha illallah saja, banyakin la ilaha illallah saja, baca la ilaha illallah perbanyak. Namun syirik gimana? Nggak apa-apa, jalan saja. Wong ini sudah dapat jaminan. Padahal salah dalam maknai hadis. Hadis yang dipahami utuh, gabungkan dengan makna yang lain, tidak cukup di lisan. 14. Perhatikanlah perpaduan sebutan untuk Nabi Isa dan Muhammad dengan sebutan hamba dan utusan Allah. Nabi Muhammad disebut hamba dan utusan Allah, Nabi Isa hamba dan utusan Allah. Kalau Nabi Isa hamba dan utusan Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Kalau utusan Allah berarti tidak boleh dikhianati. Kalau hamba tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Nabi Muhammad tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Nabi Isa tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Kalau disebut utusan Allah tidak boleh dikhianati. Tidak boleh kita membangkang. Harus manut pada Rasul. Orang yang membangkang itu kalau Rasul punya tuntunan dia langgar. Atau kalau tidak ada tuntunan dia buat-buat tuntunan-tuntunan sendiri. Ini langgar namanya. Ini langgar Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan. Utusannya diikuti. Yang ke-15. Mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Disebut kalimat Allah. Ada catatan kaki di situ. Kalimat Allah di sini adalah Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun. Jadi kalimatnya itu apa? Kun. Baru jadi fayakun. Maka jadilah. Jadi bukan diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Kalimatnya cuma kun. Maka jadilah kun. Maka jadilah ketika itu. Terus. Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. Nabi Isa di antara ruh yang diciptakan oleh Allah. Iya. Disandarkan pada ruh Allah menunjukkan Nabi Isa punya kedudukan istimewa. Terus. Mengetahui keutamaan beriman kepada surga dan neraka. Wajib beriman pada surga, wajib beriman pada neraka. Terus. Mengetahui makna sabda Rasulullah SAW, betapapun amal yang telah dilakukannya. Apa yang dimaksud tadi betapapun amalnya tadi apa? Apapun amalnya, walaupun punya dosa. Atau makna yang kedua, dia masuk surga tergantung atau sesuai dengan amalannya. Tadi ada dua makna. Terus yang ke-19. Mengetahui bahwa timbangan memiliki dua daun. Pada hari kiamat ada namanya timbangan. Timbangan punya dua daun dan ini wajib untuk diyakini. Terus 20. Mengetahui keberadaan wajah bagi Allah. Jadi kita tetapkan Allah itu memiliki wajah. Namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Selesai sesi yang keempat. Ada pertanyaan dulu? Mbah Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa jalan zakat dan sebagainya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, tapi di akhir kalimat itu hadis riwayat Tirmidzi 3500. Nah, itu nanti diberi catatan Mbah Muji dan yang lainnya, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafaznya saking Nabi, lafaznya dari Nabi, namun maknanya dari Allah. Jadi kalau ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ini bukan ayat Al-Quran, namun namanya hadis qudsi. Qudsi artinya suci. Artinya apa di sini? Itu lafaznya dari Nabi, namun maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah. Ya, jadi beri keterangan situ. Itu namanya hadis qudsi. Pakai Q. Ada lagi? Selanjutnya, yang kedua, halaman 24 nomor 16. Halaman? Halaman 24 nomor 16. Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah roh di
misalnya roh-roh yang diciptakan Allah. Apakah semua roh manusia termasuk roh Nabi itu asalnya dari roh Muhammad? Saya pernah baca semua roh manusia itu asalnya dari roh Muhammad. Tidak. Ini khusus untuk Nabi Isa, ruhnya dari Allah langsung. Namun kalau untuk yang lainnya tidak seperti itu. Ini tentang Nabi Isa khusus. Ya, kalau untuk yang lainnya ya semua keturunan Adam. Ya, kalau yang dimaksudkan seperti itu. Kalau tadi pernyataannya apa? Semua roh manusia dari roh Muhammad. Wallahu alam, tidak benar seperti itu. Baik. Ya. Yang lainnya Pak Muji. Langsung Pak. Paham Asy'ariyah ini kapan mulai dan oleh siapa? Oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maaf, bukan Abu Musa al-Asy'ari. Nama lengkapnya saya lupa. Dia siapa namanya? Saya jadi lupa. Abu Musa al-Asy'ari bukan itu nama sahabat. Ini zamannya mulai dari pemahaman Jahmiyah dulu. Ya, Jahmiyah. Turun kepada Maturidiyah. Baru kepada Asy'ariyah. Itu mulai tahun Abu Hasan Asy'ari aja lahir tahun 270 Hijriah. Jadi enggak dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun dia punya kitab tobatnya itu namanya kitab Al-Ibanah. Kitab tobatnya itu kitab Al-Ibanah, itu buku putihnya. Itu dia bertobat dari pemahaman Asy'ariyah kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dimiliki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya. Ulama Syafi'iyah belakangan itu rata-rata mengikuti pemahaman Asy'ari. Ada misalnya Imam Nawawi Al-Bantani, itu pemahamannya pemahaman Asy'ariyah. Jadi perlu hati-hati. Kalau mau yang tahu yang lurus-lurus itu kayak Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Taimiyah. Nah, itu pemahamannya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah atau 4 ulama madhab, Imam Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik. Ini semuanya pemahamannya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih murni daripada yang belakangan. Kalau yang di belakangan sudah bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Nanti bercampur tadi. Kalau dari Asy'ariyah dia itu sebelumnya dari Maturidiyah, dari Kullabiyah. Ya. Jadi pemahamannya dalam masalah nama dan sifat Allah itu menyimpang. Hah? Di Indonesia masih banyak. Di Indonesia masih banyak, Pak. Kiai-kiai rata-rata seperti itu. Kurikulum sekolah seperti itu juga. Ada lagi? Langsung on. Itu dipencet naik ke atas, bukan dipencet ini. Kasih kalau. Iya. Terkait dengan tauhid atau cerita Islam yang perlu saya tanyakan, kebanyakan di tempat saya itu banyak sekali yang menerapkan seperti itu. Jadi yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang dulu karena orang-orang itu tidak menjalankan atau tidak tahu, dan apakah lebih baik diingatkan atau didiamkan? Kalau minta dijelaskan. Jenengan ngaji kitab tauhidnya rampung, nanti baru dapat solusi. Intinya pelan-pelan untuk mendakwahi. Insya Allah nanti akan dapat solusinya. Ini kan baru kajian dulu, belum penerapannya ini. Ya, pokoknya santai aja, pelan, down, turunkan tensinya dulu gitu. Jangan langsung pulang-pulang, wah kabeh iki musyrik. Ya, masalah jenengan nanti di masyarakat. Pelan-pelan. Makanya tanamkan dulu ilmu kuat, tauhidnya dikuatkan, baru nanti kita dakwahi secara pelan-pelan. Ini baru 2 bab ini loh, belum apa-apa ini. Ini belum matang banget ini. Ini baru separuh matang aja belum. Ya, baik. Belakang ya. Disampaikan secara tepat ya, penyelewengan asma dan sifat dan dia Maturidiyah Asy'ariyah. Bagi perbandingan cepat saja.
Sebagai perbandingan, kalau Jahmiyah nolak semuanya. Allah tidak memiliki wajah. Itu aja. Kalau siapa tadi Asy'ariyah itu nolak namun diganti dengan makna lain. Wajah diganti dengan ridho Allah, seperti itu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tetapkan Allah memiliki wajah, namun wajah itu tidak sama dengan makhluknya. Maturidiyah hampir mirip-mirip dengan Mu'tazilah, separuh-separuh dia. Nolak sebagian. Maturidiyah itu hampir sama dengan Asy'ariyah, tidak tetapkan semua sifat. Kalau Asy'ariyah tadi sifat 20 ya. Di sekolah sifat 20 ya. Kalau Maturidiyah sifatnya berkurang, mungkin sifat 13 atau sifat 7. Enggak semuanya. Ya, apa saja sifat-sifat 20 apa? Wujud, qidam, baqa, qiyamu bi nafsihi, dan seterusnya seperti itu. Terus kalau sifat-sifat yang lain gimana? Pokoknya dibawa ke sifat 20. Nggak boleh munculkan sifat baru. Kalau wajah Allah tidak ada dalam sifat 20, dibawa ke sifat 20. Ya, itu caranya seperti itu. Namun kalau Jahmiyah pokoknya tolak. Allah itu ada, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Terus buta, nggak berani juga bilang seperti itu. Pokoknya tidak ada. Kalau ditetapkan nanti sama dengan makhluk. Jadi gentle sekali dia. Mau nolak aja. Nah itu Jahmiyah kerjaannya seperti itu. Maka para ulama itu mengkafirkan Jahmiyah. Ya, para ulama itu mengkafirkan Jahmiyah tadi. Ini aliran sekte yang ada sejak dulu. Ada nggak di zaman ini? Ada. Yang tadi yang kita bahas saja, orang yang masuk neraka tidak keluar dari neraka. Tadi kalau beriman, sektenya apa dulu? Dulu itu adalah sektenya itu dari pemahaman Khawarij. Khawarij itu punya keyakinan orang masuk neraka tidak mungkin keluar lagi. Dipahami juga oleh Mu'tazilah. Itu sejak dulu. Sejak dulu ada. Dianut lagi oleh beberapa aliran saat ini. Pemahaman Khawarij di bawah. Namun dia mungkin gak mengakui Khawarij. Namun pemahamannya pemahaman Khawarij. Ya, pemahaman itu pemahamannya Khawarij. Sudah ada sejak dulu. Ada lagi? Ya. Untuk melaksanakan hadis atas Ustaz. Karena kita sadar bahwa kita adalah orang Jawa yang mungkin dulu hanya melakukan desain ini. Bagaimana cara perbaiki? Hadis Anas yang terakhir tadi, biqra bil adl khotoya summa la kita lam tusyriku bi syai'a, ya. Yang pertama ngaji terus. Yang kedua dalami tauhid. Yang ketiga hatamkan ini. Ini dihatamkan wajib. Ini wajib hatamkan. Ini bukan separuh-separuh lagi. Ini kalau belum rampung berarti besok ngaji lagi. Ya. Sampai rampung. Ya. Kemudian yang keempat, kalau sudah pahami ini dengan sempurna, barulah nanti tahu kesalahannya seperti apa. Baru menyesali, kemudian tobat dan tidak mau diulangi lagi. Yang penting dosa syirik tadi tidak dibawa sampai mati. Mumpung masih hidup, masih bisa selamat. Ya, masih hidup, masih bisa selamat. Alhamdulillah bisa ngaji. Ya, masih hidup, masih bisa selamat. Harusnya takmir yang lain itu diajak juga ini. Namun dikira kemarin kuotanya sudah ini. Tapi kalau diajak semua, masya Allah nanti semuanya pada paham. Ya, takmir kira-kira manfaat nggak ini? Hah? Iya, makanya. Ada lagi Pak Camat tanya? Oh ngantuk. Saya tanya, yang saya tanyakan andai kata sudah sholat namun menjalankan syirik, itu bagaimana? Oh parah lagi. Ini wis ora sholat, kafir, tambah lagi syirik. Yang kedua, kafir kuadrat. Yang kedua, sering tahlil la ilaha illallah namun tidak sholat. Terus manfaatnya apa la ilaha illallah tadi? Berarti dia tidak mengamalkan la ilaha illallah dengan benar. Ya, tidak mengamalkan la ilaha illallah dengan benar. Tadi yang dikatakan dia cuma berhenti tadi. Pokoknya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak lanjut kalimat selanjutnya.
yubtagha bihi wajhallah. Tidak lanjut sampai di situ. Dikira la ilaha illallah cuma di ucapan lisan. Padahal belum cukup. Syahadat kita itu belum cukup. Syahadat kita ketika kita masuk Islam atau syahadat kita yang biasa kita ucapkan belum cukup untuk jaminan surga. Itu belum cukup. Jaminan surganya apa? Amalkan itu la ilaha illallah. Terus bisa amalkan gimana ini? Kaji ini dengan baik. Pengamalannya baru tahu la ilaha illallah dikaji seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk kesempatan kali ini. Sesi keempat selesai. Besok subuh mau Bulughul Maram apa kitab tauhid? Iya. Tauhid saja. Ya, biar yang lainnya tuh nggak syirik-syirik. Ya, besok dilanjutkan dengan kitab tauhid juga. Habis subuh langsung. Habis subuh langsung, terus nanti sarapan pagi. Habis ini silahkan untuk makan malam. Ya, setelah makan malam istirahat. Istirahat orang ngobrol. Istirahat aja istirahat. Ya, ini simbah-simbah ini loh biasanya ini. Nanti ada Mbah Ro'i sana ngobrol sama Mbah ini, ngobrol sama Mbah ini. Wah, soal simbah-simbah ketemu itu wes kayak tenan loh. Tambah Pak Camat lagi ngomong. Wah. Berarti dulu syirik terus itu berarti. Masa kitab tauhidnya baru terbit sekarang? Ini sudah dari dulu terbit ini sebenarnya. Iya. Udah kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.